Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Gorikel akan mempresentasikan karya ilmiah kami yang berjudul Rancang Alat Bantu Tunanetra menggunakan sensor ultrasonik berbasis Arduino dan GPS guna melacak posisi dan perpindahan tempat. Pepatah pernah berkata, tak kenal maka tak sayang, maka alangkah lebih baik kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Ghazi Al-Ghifari sebagai Ketua Tim dari Gorikel, jurusan Teknik Instrumentasi ITS Angkatan 2021. Saya Haikal Amirul Akib Manyu, jurusan Teknik Instrumentasi ITS Angkatan 2021. Saya Muhammad Rifai Milano sebagai anggota dari Teknik Instrumentasi ITS Angkatan 2021. Kenapa kami mengangkat judul ini, serta apa tujuan atau luaran yang ingin dicapai pada judul ini? Itu akan kami bahas di slide berikutnya. Perkembangan dan kemajuan teknologi digital yang begitu pesat menyebabkan perubahan yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia dalam bidang apapun, termasuk di dalamnya pembuatan alat bantu pengenalan lingkungan bagi tunanetra, di mana alat bantu tersebut dapat mempermudah aktivitas sehari-hari bagi tunanetra. Banyak penelitian dilakukan untuk menemukan cara yang lebih baik untuk membantu jalan mandiri bagi penyandang tunanetra. Sebagaimana kita ketahui bahwa alat bantu yang sifatnya tradisional masih dirasa kurang membantu dalam penanganan pengenalan lingkungan bagi penyandang tunanetra. Dari pembahasan latar belakang masalah, maka kami uraikan beberapa permasalahan sebagai berikut. Pertama, bagaimana merancang alat bantu bagi tunanetra menjadi solusi permasalahan yang dihadapi oleh tunanetra dalam beraktivitas sehari-hari. Yang kedua, bagaimana prinsip kerja alat bantu bagi tunanetra sehingga dapat mempermudah aktivitas bagi tunanetra dengan minimalisir adanya hal yang buruk yang terjadi. Adapun tujuan penulisan laporan ini adalah pertama, mengembangkan pengaplikasian pada rancang alat bantu bagi tunanetra dengan menggunakan sensor ultrasonik berbasis Arduino dan GPS guna melacak posisi perpindahan tempat. Mengetahui dan memahami konsep prinsip dari kerja alat bantu bagi tunanetra. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, adapun manfaat yang dapat dari gagasan ini. Satu, manfaat bagi tunanetra yaitu mempermudah aktivitas dalam sehari-hari dan minimalisir adanya hal buruk meski sedang berada di tempat yang belum pernah dikunjungi. Yang kedua, manfaat bagi pengguna lain yang ingin mengetahui lokasi berada dan perpindahan tunanetra. Dengan begitu, bila terjadi hal tidak diinginkan akan siap dan selalu waspada. Berikut tinjauan Baik, pustaka. Pengujian sensor inframerah. Sensor inframerah yang digunakan adalah SAP GP2Y0. Sensor inframerah yang dipilih memiliki jarak jangkauan dari 20 hingga 150 cm, resolusi 0,5 cm, frekuensi 26,3 Hz, dan output analog dari 0 hingga 5. Untuk menggunakan sinyal keluaran sensor sebagai pengukur jarak, seseorang harus mengkalibrasi sensor. Di bawah adalah komponennya dan kanan adalah hasil grafik uji coba dari komponen tersebut. Lanjut. Lalu, pengujian sensor ultrasonik. Di sini kami menunjukkan karakterisasi yang sama yang dibuat untuk sensor inframerah, juga untuk sensor ultrasonik. Sensor yang dipilih adalah LV Maxsonar EZ1. Sensor ini memiliki jarak jangkauan dari 0 sampai 600 cm, resolusi 2,5 cm, frekuensi 20 Hz, dan output analog yang pergi dari 0 sampai 5 volt. Dapat diperhatikan bahwa juga di sini jarak minimum untuk diskriminasi yang baik harus 20 cm. Keuntungan menggunakan sensor ultrasonik adalah
dapat mencegah segala jenis permukaan, memberikan kendalan yang lebih baik ke seluruh sistem. Yang di kanan adalah grafik penguji cobaan dari komponen tersebut. Lanjut. Pemantulan dan pembiasan gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik adalah gelombang yang sudah tentu dapat mengalami peristiwa pemantulan dan pembiasan bila melewati bidang batas di antara dua medium, atau jelasnya peristiwa pemantulan dan pembiasan gelombang akan terjadi bila suatu gelombang melintasi suatu permukaan yang memisahkan dua medium, seperti bidang balas dua medium, medium pertama udara, lalu medium kedua padatan. Gelombang ultrasonik datang tegak lurus normal pada bidang batas medium udara kepadatan. Adapun beberapa metode percobaan yang kami lakukan. Untuk melengkapi perancangan ini, beberapa metode dalam pengumpulan data yaitu dengan cara pertama, studi pustaka. Pada tahap ini dilakukan pengkajian dari beberapa media literatur, jurnal, buku, dan makalah yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian. Yang kedua, metode dokumentasi. Pada tahap ini dilakukan beberapa pengumpulan dokumen data sekunder dan dari beberapa dan berbagai sumber jurnal dan internet. Yang ketiga, metode eksperimen. Dalam tahap ini dilakukan proses perancangan prototipe alat bantu tunanetra yang dilengkapi dengan sensor ultrasonik dan inframerah untuk digunakan mendeteksi dan mencegah halangan pada jarak minimal 1 cm dan dilengkapi dengan motor vibration sebagai output getaran apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam memantau posisi. Adapun metode penelitian lainnya, pada penelitian ini metode yang digunakan adalah non-research yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan percobaan terhadap suatu sistem. Pengujian kegiatan percobaan terhadap suatu sistem, pengujian dan observasi berisi tentang hasil pemikiran atas satu kajian berupa gagasan dan analisis asli dari penulis yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Di sini kami menunjukkan beberapa kerangka pemikiran. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu penyandang tunanetra dalam belajar masih memerlukan bantuan tongkat. Tongkat hanya digunakan untuk meraba adanya sebuah objek dengan jangkauan yang terbatas. Tongkat berbasis mikrokontroler ini diharapkan mampu digunakan untuk membantu penyandang tunanetra dalam melakukan kegiatan dan mampu memantau lokasi terkini. Yang kedua adalah pengumpulan data, mengumpulkan informasi dan melakukan observasi di daerah sekitar. Yang ketiga adalah desain produk. Di sini ada beberapa produk yang komponen yang kami pakai itu Arduino, GPS tracker, sensor ultrasonik, sensor inframerah, modul GSM SIM800L, dan vibration motor. Adapun validasi produk dari dosen pakar atau tenaga ahli, dan selanjutnya ada revisi. Kalau revisinya bagus, maka kembali ke desain produk. Kalau tidak, dilakukan uji coba produk. Itu penyandang tunanetra di daerah sekitar, dan uji produk akan sebagai rancangan alat bantu tunanetra menggunakan sensor ultrasonik dan berbasis Arduino. Rancangan sistem yang akan dikembangkan seperti ditunjukkan pada gambar sebelumnya yang dapat dijelaskan bagian-bagian dari sistem yang akan dikembangkan, yaitu bagian tongkat yang terdiri dari sensor ultrasonik yang berfungsi sebagai pendeteksi jarak minimal 1 meter dari tongkat GPS yang terintegrasi dengan Arduino, mengirimkan lokasi koordinat data latitude, longitude, altitude melalui modul GSM atau GPRS ke sebuah web server. Bagian web server berfungsi untuk menerima data koordinat dari GPS, kemudian data GPS yang tersimpan dalam database server akan dikonversi ke Google Maps berupa lokasi terakhir tunanetra dan jejak jalan yang dilaluinya. Diagram alir dari program pembacaan jarak sistem kerja apabila sensor ultrasonik membaca ada halangan kurang dari 1 cm, maka motor vibration sebagai output getaran.
Di sini kami menunjukkan flowchart dari pembacaan dari sensor ultrasonik. Yang pertama, mulai inisialisasi pin, kemudian baca jarak. Apabila jaraknya kurang dari 100 cm, maka motor vibration akan bergetar. Apabila tidak, maka diulangi pembacaan. Bagian smartphone dengan sebuah aplikasi berbasis Android yang dikembangkan berfungsi menampilkan informasi lokasi terakhir dan jejak yang dilalui oleh tunanetra tersebut. Yang pertama adalah power supply. Power supply akan mengisi suplai ke ESP8266, terus diteruskan oleh GPS yang akan di-save data oleh cloud platform. Arduino Uno akan membaca informasi dari sensor ultrasonik, dan apabila kurang dari 1 cm maka motor vibration dan buzzer akan menyala. Lanjut. Kemudian pembahasan kajian. Nah, dapat kita lihat pada gambar tersebut itu merupakan seorang tunanetra yang menggunakan alat tersebut. Nah, di dalam alat di tongkat itu terdapat modem, dan di dalam itu terdapat komponen-komponen seperti sensor ultrasonik, GPS, dan lainnya. Nah, sensor ultrasonik itu akan mendeteksi jarak benda di depannya kurang lebih 100 cm. Adapun komponen yang digunakan pada alat kami ini, yang pertama itu Arduino Uno yang berfungsi sebagai microcontroller. Yang kedua, sensor ultrasonik yang berfungsi sebagai pendeteksi halangan di depannya. Yang ketiga itu ada modem GPS yang berfungsi untuk membaca data koordinat lokasi. Yang keempat itu ada push button berfungsi sebagai penanda apabila ada bahaya. Kemudian ada motor vibration yang berfungsi sebagai penanda bila ada halangan yang outputnya itu berupa getaran. Kemudian ada power supply yang berfungsi sebagai catu daya dari keseluruhan komponen sebelumnya. Jika tadi dibuka dengan pepatah, maka kami akan tutup dengan pantun. Menggoreng ikan dicampur bakmi. Digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami. Semoga mendapat nilai yang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini stop aja. Stop aja.